Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Istiana Nabila, mahasiswa asal Gresik, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Nah, gimana nih pemirsa? Kalian udah nonton video-videoku yang dulu kan, yang kemarin-kemarin tuh kita bahas seputar Pancasila. Nah, kali ini kita bahas apa lagi nih? Ada yang bisa nebak gak? Apa? Yap, benar. Kali ini kita bahas tentang Pancasila lagi, dan lagi. Baik, saya share screen dulu. Kira-kira ini kita mau bahas Pancasila yang apa ya? Pancasila yang bagaimana? Atau Pancasila yang mempersatukan kita? Bentar, kita tunggu lagi ya. Nah, ini. Kali ini kita bahas seputar Pancasila sebagai etika politik. Sebelumnya, oh lupa tadi saya belum kasih salam ya. Salam Pancasilanya. Ada yang bisa niruin? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Salam, salam Pancasila. Nah, ini nih ada foto saya ya di sini. Cantik, cantik banget kan ya. Oke, Pancasila sebagai etika politik. Ini nama saya Istiana Nabila, Prodi Pendidikan Matematika Unesa 2021 C. Pancasila sebagai etika politik. Nah, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai, sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal sebagai manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai suatu usaha ilmiah, filsafat dibagi menjadi beberapa cabang. Ini norma moral, yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut pandang, baik atau buruk, sopan atau tidak sopan, dan susila atau tidak susila, atau asusila. Norma hukum, yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan nilai, norma, dan moral. Nilai atau value adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada objek, bukan objek itu sendiri. Menilai berarti menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk kemudian mengambil keputusan. Dan lalu keputusan tersebut merupakan keputusan nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna
benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, dan indah atau tidak indah. Ini menurut Max Keller, nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya. Ini nilai kenikmatan. Dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan yang menyebabkan orang lain senang dan tidak senang. Dalam nilai kehidupan, dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan manusia, misalnya kesehatan, kesegaran jasmani, dan kesejahteraan umum. Kemudian nilai kejiwaan. Dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungannya, misalnya keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Noto Nagoro membagi nilai menjadi 3, yakni nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material ragawi manusia. 2, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat membedakan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Di sini nilai rohani dibagi menjadi 3, yakni nilai kebenaran yang bersumber dari akal, yaitu rasio, budi, dan cipta manusia. Kedua, nilai keindahan atau estetis, yaitu yang bersumber pada unsur perasaan atau estetis dan rasa manusia. Ketiga, nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada unsur kehendak atau will dan karsa manusia. 4, nilai religius yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak yang bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Menurut Noto Nagoro, bahwa nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian, tapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai-nilai material dan nilai vital merupakan sistematika hierarkis dari sila 1 sampai 5 sebagai tujuannya. Nilai dikelompokkan menjadi 3 macam. Jadi nilai dasar atau ontologis. Nah, artinya yaitu hakikat, esensi, intisari, atau makna yang terdalam dari nilai-nilai tersebut yang bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu, misalnya hakikat Tuhan, hakikat manusia. Jika nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat Tuhan, maka nilai itu bersifat mutlak karena hakikat Tuhan adalah kuasa prima sehingga segala sesuatu diciptakan atau berasal dari Tuhan. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu sebagai pedoman yang dapat diukur dan diarahkan. Jika nilai instrumental ini berkaitan dengan tingkah laku manusia, maka hal itu akan merupakan suatu norma moral. Namun, jika nilai instrumental itu berkaitan dengan organisasi atau negara, maka nilai instrumental itu merupakan suatu arahan, kebijaksanaan, atau strategi yang bersumber pada nilai dasar. Kemudian nilai praktis, yaitu yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan nyata. Hubungan nilai, norma, dan moral. Moral adalah suatu ajaran, wejangan, patokan, kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar manusia menjadi manusia yang baik. Etika adalah suatu cabang filsafat, yaitu suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan norma tersebut. Korelasinya, nilai merupakan bagian dari norma. Norma merupakan ajaran dan moral adalah aplikasi dari moral. Dan definisi etika. Apa sih etika itu? Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti ajaran tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Nah, etika ini berasal dari bahasa Yunani kuno, etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Secara umum, etika merupakan suatu peraturan atau norma yang bisa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat yang baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang serta merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral.
Pembagian etika umum, yaitu yang mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Etika khusus, yaitu membahas prinsip-prinsip itu di dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Etika khusus meliputi berbagai hal, yakni etika individual, yang membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri. Kemudian etika sosial yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup bermasyarakat yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus. Nah, pengertian etika politik, yakni filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia atau cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moralitas politik. Dengan kata lain, etika politik yakni prinsip moral tentang baik buruk dalam tingkah atau perilaku dalam berpolitik. Nah, kemudian definisinya itu berasal dari politik, yaitu sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau bermacam-macam kegiatan dalam suatu proses penentuan tujuan dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Definisi politik polisi yang artinya adalah kebijakan yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan. Bentar, ini untuk yang pertama ya. Belum secara substantif pengertian etika politik, ya ini tidak dapat dipisahkan dari subjek atau pelaku etika, yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Kemudian dimensi politik kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Paham individualisme yang merupakan bakal paham liberalisme, memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Konsekuensinya dalam setiap kehidupan bermasyarakat, bangsa maupun negara, merupakan dasar moral politik negara. Segala hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama senantiasa diukur berdasarkan kepentingan dan tujuan berdasarkan paradigma sifat kodrat manusia sebagai individu. Segala aspek dalam realitas kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, paham kolektivisme mendasarkan kepada sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Dan dua, dimensi politis kehidupan manusia. Dimensi politis manusia, ini dimensi masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi, yang menjadi ciri khas suatu pendekatan yang disebut politis adalah bahwa pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Sebuah keputusan bersifat politis apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. Dimensi politis ini mempunyai dua segi fundamental yang paling melengkapkan sesuai dengan dua kemampuan fundamental manusia. Nah, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Berbagai paham antropologis filsafat memandang hakikat sifat kodrat manusia dari kacamata yang berbeda. Paham individualisme yang merupakan cikal bakal paham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Konsekuensinya dalam setiap kehidupan masyarakat, bangsa maupun negara. Dasar ontologis ini merupakan dasar moral politik negara, sedangkan paham kolektivisme yang merupakan cikal bakal sosialisme dan komunisme memandang manusia sebagai makhluk sosial saja. Nah, dalam kehidupan manusia, jaminan atas kebebasan manusia baik sebagai makhluk hidup maupun sosial untuk sulit untuk dilaksanakan karena terjadinya benturan kepentingan di antaranya mereka sehingga terdapat suatu kemungkinan terjadinya anarkisme dalam masyarakat. Dalam hubungan inilah manusia memerlukan suatu masyarakat hukum yang mampu menjamin hak-haknya dan masyarakat itulah yang disebut sebagai negara. Pengertian dimensi politis manusia ini memiliki dua segi fundamental, yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak. Inilah yang senantiasa berhadapan dengan tindakan moral manusia. Manusia mengerti dan memahami akan suatu kejadian atau akibat dari kejadian tertentu, akan tetapi hal itu dapat dihindarkan karena kesadaran moral akan tanggung jawabnya terhadap orang lain. Namun sebaliknya, jika manusia tidak bermoral, maka ia tidak akan peduli dengan orang lain. D. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu.
Individu berasal dari kata in, yang artinya tidak, dan divide artinya terbagi. Jadi, individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan. Manusia menjadi makhluk individu, memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur jiwa dan raga. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan faktor fenotip. Kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Alasan manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu manusia tunduk pada aturan norma sosial. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Manusia memiliki kebutuhan atau berinteraksi dengan orang lain. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Faktor-faktor terjadinya interaksi sosial, yakni imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tak hanya merupakan sumber peraturan perundang-undangan, melainkan juga sumber moralitas utama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan. Kedua, ketuhanan yang Maha Esa, serta sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab adalah merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan, kebangsaan, dan kenegaraan. Nah, nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik untuk yang sila pertama. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, termasuk moral penyelenggaraan negara, politik negara, pemerintahan negara, dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, sila pertama merupakan legitimasi moral sekaligus bagi bangsa Indonesia. Nah, implementasi pada sila pertama ini menekankan pada prinsip bahwa moralitas dan spiritual keagamaan berperan penting sebagai bantalan vital bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu negara bangsa dalam demokrasi yang berketuhanan. Kekuasaan diletakkan di bawah Tuhan dan rakyat. Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan sebagai etika dan spiritual, vertikal dan sedental dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Tim MKWU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 2020 sampai 2021. Halaman 202, mohon maaf ya. Tim MKWU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 220 sampai 221. Pada sila kedua, hakikat sila kemanusiaan terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sila kedua ini memberikan legitimasi moral kemanusiaan dalam penyelenggaraan negara, sehingga menuntut warga negara dan penyelenggara negara agar memelihara budi pekerti manusia yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Implementasinya, nah dalam sila kemanusiaan ini menuntut insan, warga negara dan penyelenggara negara agar memelihara budi kemanusiaan yang luhur dan memegang moral rakyat yang luhur. Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia yang bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundament etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Tim MKWU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 222 sampai 223. Nah, sila ketiga, proses penyelenggaraan negara harus selalu bisa didasari oleh asas persatuan, di mana setiap kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa tidak ditujukan untuk memecahkan belah bangsa, tetapi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan hakikat Indonesia, yaitu satu kebangsaan dan satu cita-cita politik, serta sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
Sila keempat menegaskan bahwa negara berasal dari rakyat dan segala kebijakan dan kekuasaan senantiasa untuk rakyat. Sila ini memberikan legitimasi demokrasi bagi penyelenggaraan negara, di mana segala kebijakan, kewenangan, dan kekuasaan harus sesuai kehendak rakyat. Nah, para pejabat negara harus mampu menjaga etika politik yang menggali intisari sila persatuan yang telah menanjurkan tujuan dan satu cita-cita politik kebangsaan. Dengan demikian, aktivitas politis praktis yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta konsep pengambilan keputusan, pengawasan, dan partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat. Cita-cita kedaulatan rakyat mengakar kuat dalam sejarah politik di Indonesia. Untuk itu, segala kekuatan dalam masyarakat tanpa pandang bulu harus diberi akses dalam proses pengambilan keputusan. Nah, sila kelima, memberikan legitimasi hukum dalam kehidupan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, keadilan sosial merupakan tujuan dalam kehidupan negara yang menunjukkan setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Oleh karena itu, untuk mencapai aspek keadilan tersebut, kehidupan dan penyelenggaraan negara harus senantiasa berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, dalam visi negara ini yang hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Ketidakjelasan secara etis terhadap berbagai tindakan politik di negeri ini membuat keadaan publik saat ini mengalami kehancuran. Akibatnya, kebajikan dasar kehidupan bangsa seperti keberadaban, responsibilitas, keadilan, dan integritas runtuh. Tujuan etika politik adalah mengarahkan kehidupan politik yang lebih baik, baik bersama dan untuk orang lain, dalam rangka membangun institusi-institusi politik yang adil. Etika politik membantu untuk menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur politik yang ada. Maka sudah saatnya etika politik bangsa ini mengacu pada nilai-nilai Pancasila yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima, keadilan dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diringkas dari tim MKU Pendidikan Pancasila tahun 2019, Pendidikan Pancasila, Surabaya, UNESA University Press, halaman 207 sampai 229. Nah, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan menerapkan prinsip bahwa moralitas dan spiritualitas keagamaan berperan penting sebagai bantalan vital bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu negara bangsa. Sila ketuhanan mengajak bangsa Indonesia untuk mengembangkan etika sosial dalam kehidupan publik politik dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan hikmat permusyawaratan dan keadilan sosial. Nilai-nilai ketuhanan yang dikehendaki Pancasila adalah nilai ketuhanan yang positif yang digali dari nilai-nilai agama yang bersifat inklusif, membebaskan, memuliakan keadilan, dan bersaudara. Dengan menempatkan sila ketuhanan di atas sila-sila yang lain, politik negara mendapatkan akar kerohanian dan dasar moral yang kuat. Dengan demikian, etika politik yang dilandasi dengan ketuhanan yang Maha Esa akan menempatkan fungsi kontrol bagi para penyelenggara negara dan para politisi bahwa ada Tuhan yang selalu menjadi nilai-nilai spiritual dalam bertindak dan berperilaku. Diringkas dari tim MKU Pendidikan Pancasila 2019, Pendidikan Pancasila Surabaya, UNESA University Press, halaman 220 sampai 222. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini menuntut akan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan mengembangkan sistem moral. Nah, ini kayaknya udah sama ya sama materi yang tadi, tapi diringkas dari tim MKU Pendidikan Pancasila tahun 2019, Pendidikan Pancasila Surabaya, UNESA University Press, halaman 222 sampai 223. Ini ringkasannya untuk sila ketiga diambil pada halaman 223 sampai 224. Nah, ini yang sila keempat
diambil pada halaman 224 sampai 227. Dan sila kelima diambil dalam halaman 227 sampai 228. Kesimpulannya, maka sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma baik maupun norma moral maupun norma hukum yang pada gilirannya harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika, moral maupun hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijadikan sesuai dengan satu asas legalitas, ini legitimasi hukum, yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Misalkan dan dijalankan secara demokratis, legitimasi demokratis, ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya, yakni legitimasi moral. Ini daftar pustakanya. Kemudian etika politik Pancasila, nilai dan contoh penerapannya. Ditinjau dari rumus rangkaian kesatuan setiap sila dalam Pancasila, maka terkait masalah etika, lebih khususnya etika politik Pancasila, sangat berhubungan dengan sila kedua. Oleh karena itu, rumus rangkaiannya dengan keempat sila yang lain adalah seperti ini. Etika politik Pancasila adalah perbuatan atau perilaku politik yang berlaras dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang bersila ketiga, bersila keempat, bersila kelima, dan bersila ke-1. Seperti yang kita pahami, persoalan terkait etika berhubungan dengan masalah nilai. Adapun postulat mengenai nilai ilmu filsafat Pancasila ialah hakikat manusia Pancasila. Oleh sebab itulah, rumus dari keseluruhan rangkaian kesatuan sila dalam Pancasila yang bersinggung dengan etika politik Pancasila diawali dari sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk menguraikan rumus tersebut ke dalam penjelasan yang lebih terang, maka pemahaman akan etika politik Pancasila mesti disesuaikan dengan kebutuhannya. Dengan kata lain, setiap sila dalam Pancasila harus diuraikan dengan pengertian-pengertian yang umum ke dalam pengertian yang khusus. Beriringan dengan hal tersebut, yang harus diingat adalah setiap pemahaman mengenai sila-sila dalam Pancasila dikualifikasi oleh keempat sila yang lain. Etika politik Pancasila dan filsafat politik Pancasila. Untuk etika politik Pancasila, yakni percabangan dari filsafat politik Pancasila yang memandang baik dan buruknya suatu perbuatan maupun perilaku politik dengan dasar filsafat politik Pancasila. Adapun definisi filsafat politik Pancasila yaitu segenap keyakinan yang diperjuangkan penganutnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia berdasarkan Pancasila. Nah, nilai etika dalam Pancasila. Seperti yang kita pahami, etika tentunya membantu manusia dalam hal penentuan mengenai tindakan yang perlu dilakukan dan apa alasannya. Hal tersebut harus dilakukan. Pancasila sebagai dasar negara merupakan etika bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan nilai-nilai etika yang dapat kita temukan dalam Pancasila dimanifestasikan dalam bentuk tatanan seperti berikut. Yang pertama, tatanan bermasyarakat memiliki nilai-nilai dasar seperti pelarangan akan eksploitasi sesama manusia. Semua orang wajib untuk berperi kemanusiaan dan juga berkeadilan sosial. Yang kedua, tatanan bernegara memiliki nilai-nilai dasar merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Yang ketiga, tatanan luar negeri memiliki nilai ketertiban dunia, perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. 4. Tatanan pemerintah daerah dengan nilai-nilai permusyawaratan yang mengakui asal-usul atau latar belakang keistimewaan daerah. 5. Tatanan hidup beragama dengan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. 6. Tatanan bela negara, hak dan kewajiban masyarakat negara untuk membela negara. 7. Tatanan pendidikan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. 8. Tatanan bersyarikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. 9. Tatanan hukum dan keikutsertaan dalam pemerintahan. Dan yang terakhir, tatanan kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Contoh penerapannya. Contoh kasusnya dapat kita temukan dalam kegiatan kampanye yang harusnya sesuai dengan etika Pancasila. Dalam kampanye, orang-orang dapat menjalankan dengan caranya, akan tapi harus tetap dengan memegangkan prinsip sebagai berikut.
Yakni yang pertama, berkampanye dengan tetap mengusung nilai-nilai kemanusiaan, contohnya dengan tetap menjaga keamanan pihak lain, tidak merugikan orang lain, dan menjaga hubungan baik dengan sesama agar tetap harmonis, sehingga bentrokan tidak akan pernah terjadi. Hal ini berdasarkan pada sila ketiga. 2. Peraturan dalam kegiatan berkampanye harus dipatuhi, sebab dengan menaati ketentuan berarti memberi keselamatan bagi diri kita semua. Hal tersebut berdasarkan pada sila keempat. Yang ketiga, pemilu dan kampanye memiliki tujuan akhir kemakmuran dan kesejahteraan hidup bersama. Oleh sebab itu, sebaiknya hindari hal-hal yang menjadi penghambat usaha-usaha menuju kesejahteraan bersama. Langkah tersebut berdasarkan pada sila kelima. Yang keempat, dengan menyadari bahwa semua perbuatan yang tidak baik dengan mengatasnamakan pemilu atau kampanye tidak akan lepas dari pengawasan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini didasarkan pada sila yang pertama. Yang kelima, permasalahan inti politik tentu saja tidak terbatas pada masalah kekuasaan. Namun, politik ialah tentang seperangkat keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat, juga berbangsa dan bernegara yang diperjuangkan oleh orang-orang yang meyakininya. Demikian adalah pengertian politik secara ilmiah. Adapun pengertian politik secara non-ilmiah yaitu yang memiliki prinsip perjuangan demi memenangkan kekuasaan, bahkan cenderung mengabaikan nilai kemanusiaan sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ini. Dan itu sumbernya. Sumber tercantum di bawah ya, teman-teman. Nah, ini Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai dasar negara, philosophy of ground length, ideologi maupun pandangan hidup bangsa Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai atau ground north yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia tidak terkecuali dalam kehidupan politik Indonesia. Ada serangkaian nilai yang bersumber dari Pancasila dan membentuk serangkaian etika politik bagi para pelaku politik di Indonesia. Dengan adanya politik ini, maka bangsa Indonesia telah mempunyai pedoman dalam menjalankan segala kegiatan politiknya agar sesuai dengan contoh dari Pancasila sebagai etika politik. Etika politik Pancasila. Dalam artikel ini kita akan membahas satu persatu contoh dari Pancasila sebagai etika politik. Akan tapi kita akan terlebih dahulu membahas tentang makna dari etika itu sendiri. Etika adalah suatu pikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral tertentu. Etika juga merupakan suatu ajaran tentang mengapa dan bagaimana kita harus menganut pada suatu sistem moral tertentu. Dalam sistem etika, kita mengenal ada dua kelompok etika yang dikenal dengan etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah etika yang mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia secara umum. Di sisi lain, etika khusus membahas tentang hubungan atau penerapan prinsip-prinsip dalam etika umum dalam hubungannya dengan bidang kehidupan manusia. Etika khusus ini dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu etika individu dan etika sosial. Etika individu adalah penerapan etika yang menyangkut kewajiban diri sendiri untuk patuh dengan konsep benar dan salah yang dianut dalam sistem etika individu. Sedangkan etika sosial merupakan kewajiban manusia untuk menerapkan etika terhadap manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat sesuai pakem manusia sebagai makhluk sosial. Kembali pada pokok bahasan contoh dari Pancasila sebagai etika politik. Nah, kita akan membahas Pancasila sebagai etika politik. Lalu, apa yang dimaksud dengan etika politik? Etika politik adalah salah satu cabang ilmu etika yang diterapkan dalam lingkungan politik atau dimensi politis kehidupan manusia. Seperti yang disebutkan sebelumnya, etika menyangkut moral yang mengukur benar salah suatu tindakan manusia dan mengandung sebuah nilai sebagai berikut. Dengan demikian, etika politik adalah etika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagaimana mestinya dan manusia sebagai warga negara yang harus taat terhadap hukum yang berlaku di negara ini. Berbicara mengenai fungsi etika politik dalam masyarakat adalah sebagai penyedia sumber nilai atau teori yang menjelaskan benar salahnya suatu tindakan dalam kaitannya dengan legitimasi politik. Sumber nilai tersebut telah jelas, sehingga penentuan besar atau salah suatu tindakan tidak lagi berdasar pada emosi, prasangka, ataupun a priori, melainkan secara objektif dan argumentatif.
Meskipun begitu, etika politik tidak secara langsung mencampuri urusan politik praktis di Indonesia, di mana etika politik berdasar pada Pancasila, memberikan tugas pada etika politik untuk memastikan pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dilaksanakan secara objektif. Masalah ideologis yang dimaksud adalah masalah yang berkenaan dengan hukum dan kekuasaan politik. Beberapa hal yang menjadi titik acuan atau prinsip penerapan etika politik pada suatu negara antara lain adanya cita-cita the rule of law, partisipasi masyarakat dalam sistem politik Indonesia, jaminan HAM menurut undang-undang, serta keadilan sosial. Nah, dalam pembahasan mengenai contoh dari Pancasila sebagai etika politik, kita tidak bisa lepas dari prinsip-prinsip dasar Pancasila sebagai etika politik. Secara garis besar, kita bisa mengambil 5 poin dari Pancasila yang dijadikan sebagai prinsip dari etika politik. Yang pertama, pluralisme. Sulit sekali untuk diucapkan. Pluralisme adalah suatu paham di mana kita bisa menerima kemajemukan atau keberagaman untuk mewujudkan kehidupan bersama yang positif, damai, bertenggang rasa dengan masyarakat yang memiliki perbedaan agama, budaya, suku, maupun ras. Meskipun dalam pluralisme, Indonesia menganut paham ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila sila pertama. Konsep ketuhanan mengajarkan kita pada konsep benar, salah yang mutlak, karena nilai-nilai yang ada berasal dari Tuhan atau dari agama bersifat absolut dalam kehidupan politik, di mana hal tersebut dijadikan untuk sumber nilai benar salah dalam etika politik. Berikut beberapa contoh tindakan yang sesuai dengan etika politik berdasar Pancasila. Untuk pluralisme, kebebasan beragama di Indonesia sesuai dengan agama-agama yang diakui di Indonesia, toleransi terhadap kegiatan peribadatan dan perayaan hari raya suatu agama tertentu, pemberian jaminan, perlindungan dan keagamaan, dan keamanan terhadap upacara keagamaan suatu agama yang berlangsung di Indonesia. Mencegah adanya konflik untuk menjaga stabilitas nasional. Semua pelaku politik tidak menyalahgunakan kekuasaannya karena hal tersebut salah menurut agama apapun. Nah, hak asasi manusia. Salah satu contohnya yakni sebagai sumber nilai kemanusiaan yang kemudian diterapkan dalam etika politik. Nilai kemanusiaan ini sejalan dengan sila kedua pada Pancasila. Oleh karena itu, segala kegiatan politik yang di Indonesia haruslah berdasar pada asas kemanusiaan dan penghormatan pada hak asasi manusia. Contohnya yakni kebebasan menyampaikan pendapat yang telah dijelaskan pada Undang-Undang 1945 Pasal 28, kemudian kebebasan berpikir, mencari informasi dalam kehidupan politik Indonesia. Semua warga negara berhak menjadi figur pemimpin dan wakil rakyat dengan memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Wakil rakyat harus berfungsi sebagai pembela dan penunjuk hak rakyat yang dimilikinya. Itu persatuan bangsa. Contohnya, tidak memberikan kekuasaan atau jabatan politik pada orang dengan pertimbangan suku, budaya, dan agama. Kemudian toleransi antar sesama warga negara dalam kehidupan politik. Selalu mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Tidak mudah melontarkan ujaran kebencian dalam posisi terutama yang menyinggung sara. Demokrasi, contohnya penyelenggaraan pemilihan umum sebagai wujud pesta demokrasi rakyat. Kebebasan masyarakat memilih jalan pemimpin maupun wakil rakyat sebagai wujud kedaulatan rakyat. Keputusan itu dapat diikuti menjadi calon wakil rakyat maupun kepemimpinan. Keadilan sosial, hukum berlaku secara adil dan merata, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Penerapan legalitas hukum di Indonesia sebagai negara hukum, pemerintah yang jauh dari tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraannya yaitu pejabat terlihat dalam tindak pidana korupsi, penegak hukum dan pengadilan yang menerima suap untuk kepentingan sendiri, elit politik yang terjerat kasus namun melakukan khusus selama proses peradilan dan menjalani masa hukum. Nah, ini untuk lebih lengkapnya. Nah, ini etika dari saya, nilai-nilai dan contoh penerapan saya dalam belajar, berusaha mencapai cita-cita. Nah, yang pertama, beribadah dan berdoa. Setelah kedua, berusaha dengan jujur. Yang ketiga, berbuat sesuai norma. Yang keempat, melakukan kerjasama. Yang kelima, berusaha berbuat adil. Dan
tidak curang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam Pancasila, salam.